Jadi kayak saya ngerasa bahwa bulan Ramadan itu di luar segala hal lainnya yang tadi dalam tataran sosialnya itu selalu riskan, selalu berbahaya secara ini sih mental. Bagaimana sih pendapat Ceptorik atau Agim? Ada yang mau bicara? Ya. Ya apa ya, emang salah satu mungkin kekurangan dalam Ramadan itu ya mungkin itu bukan kekurangan bulan Ramadan dalam masyarakatnya gitu, dalam konteks masyarakat itunya gitu. Soalnya kan mungkin kayak bahwa kita Ramadan itu harus menyiapkan baju yang terbaik. Nah, masyarakat itu menangkapnya itu harus beli gitu. Padahal yang terbaik itu bukan hanya beli gitu. Konsep terbaiknya itu apa yang ada di kita miliki. Yang kita miliki gitu. Tapi dalam masyarakat itu mah beli yang paling mahal itu yang paling bagus gitu kan. Masalahnya mungkin itu yang pertama. BHS sekarang gitu di belakang. BHS. Ya gitu mungkin. Gitu. Ya makanya mungkin ya mungkin itu sih salah satu yang harus kita emang perbaiki, walaupun ini udah banyak yang ngeritik dalam ulama-ulama cendekiawan Islam gitu, bahwa Ramadan itu bukannya bulan konsumen gitu, konsumerisme gitu. Iya, konsumerisme meningkat kan ya. Meningkat sekali dari dalam hal makan, mungkin yang harusnya makan kita harusnya sederhana malah dimewah-mewahkan, dipaksakan gitu. Padahal kan dalam Ramadan itu menahan hawa nafsu kan hanya dalam puasanya saja gitu. Saat kita berbuka puasa itu masih dalam puasa gitu sebenarnya. Jadi malam teh masih kene berpuasa gitu teh. Gitu. Makanya saat kita nafsu kita ingin makan siangnya kan kita ada nafsu buat makan ini itu gitu. Saat kita buka makan ini itu yang terlaksana itu hawa nafsu sebenarnya. Balas dendam. Menurut saya gitu. Dan mungkin dalam hal ini gitu masyarakat itu mungkin ya mungkin dalam hatinya tuh ya ingin yang terbaik gitu, mungkin tapi tidak secara langsung karena struktur masyarakat yang secara tidak langsung bahwa kita ada persaingan gitu, mungkin bahwa kita harus yang lebih baik daripada orang lain. Dan tanda kutip hal yang baik itu bukan hanya dalam diri perilaku gitu, tapi mungkin dalam hal keluar kostum juga harus lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, itu tidak hanya dalam kebaikan. Bagaimana Kim? Iya. Menurut Agim? Jadi perihal puasa yang tadi gaya hidup puasa sebenarnya memang tidak harus memakai baju yang terlalu mahal gitu, tapi bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan tuh selama puasa tuh, atau misalnya menyambut Idul Fitri itu dengan memakai pakaian yang terbaik yang punya kita gitu, yang dimiliki oleh kita. Karena puasa itu kan tentang bagaimana cara kita menjaga batasan gitu, batasan untuk tidak berlebihan, untuk sederhana. Kan sederhana itu bukan perihal apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan gitu. Konsepnya itu bukan apa yang kita inginkan, tapi kita butuhkan. Tapi sederhana juga tergantung orangnya sih. Jadi kalau misalkan Mark Zuckerberg pakai baju 50 juta sederhana, karena kekayaannya berapa, net worth-nya berapa gitu ya. Ya kan? Itu lebihnya ya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya kompleks sih harusnya kalau gitu. Jadi nggak seluruhnya di tiap bulan puasa, mungkin di bulan-bulan lainnya juga kan terjadi seperti itu. Media memberikan kita tontonan-tontonan yang mana bisa membuat efek seperti itu. Ya berarti yang harus berubah itu bukan orang yang memposting juga, tapi orang yang melihatnya juga harus berubah gitu. Kita menanggapi sesuatu itu ya harus dewasa juga gitu, nggak terpancing oleh postingan-postingan yang ada di media sosial itu gitu. Di komplek gitu kalau bicaranya eta bukannya di pamer-pamer wae gitu. Berarti kan kita sebagai orang yang nggak bisa pamer itu. Orang miskin. Sebagai orang yang nggak bisa pamer ya harus pamer. Gitu. Nggak harus mencela orang lain yang mungkin menurut dia itu standar segitu. Makanya sebenarnya ini jadi kedewasaan bagi cara bermasyarakat kita gitu ya. Kadang kan kita menumpuk kekayaan visual gitu ya, terutama di bulan nanti Lebaran gitu ya, simbol-simbol kekayaan kan kadang kita sering tampilkan dengan alasan investasi bisa kan, tapi investasi pada diri kurang. Investasi gimana? Investasi pada spiritual, kognisi misalkan spiritual. Jadi mereka. Nah yang saya tangkap tuh bulan puasa
yang bulan puasa itu ternyata ini kalau menurut saya ya spirit sosial, karena ini bulan ya 1 bulan gitu spirit sosial, jadi puasanya emang ada riwayat ini bulan Allah ya kalau bulan puasa itu, jadi ibaratnya Allah yang yang ngejar yang kasih pahala gitu ya. Nah kalau tadi terkait habit, sebenarnya kalau tarik ke individu ada habit tersendiri, kayak Nabi Muhammad puasa Senin Kamis gitu, atau Nabi Daud besok puasa besoknya lagi enggak. Nah kalau ditarik ke sosial ya, ke individu gitu, untuk menciptakan habitus ya pola-pola kebiasaan tadi. Nah kalau bulan puasa itu menurut saya dia emang spirit sosial gitu implikasinya, efeknya. Di akhir kan ada zakat gitu kan, zakat fitrah, terus ada saling memaafkan gitu ya kalau dalam di takaran formalistik gitu. Tapi kalau kalau Jange bilang ada investasi kognisi terus spiritual, kalau itu dimaknai betul tadi ya kayak kata Jange tadi, menurut saya itu yang ditekankan dalam bulan puasa gitu ya, investasi pada dari sosial itu ditarik ke diri sendiri gitu, ke kognisi, ke spiritual gitu ya. Menurut saya sih kayak gitu. Sebenarnya pembahasan di sini tuh random banget ya, karena tadi di awal ngomongin habit, terus pindah ke bersyukur, terus pindah ke kompetisi, terus balik lagi ke habit. Saya mau balik lagi ke bersyukur. Siap. pokoknya yang penting mengalir dan terjun lah. Kan tadi Diwananya cara supaya kita bersyukur tanpa merendahkan dalam tanda kutip orang lain. Saya pernah baca tapi lupa, kalau nggak salah ini Buddha yang ngomong sumber penderitaan adalah keinginan dalam Sapiens. Nah bersyukur itu ada kan salah satu cara. Itu juga lirik lagu Iwan Fals yang berjudul ini keinginan adalah sumber penderitaan kalau Iwan Fals. Kalau ini sumber penderitaan adalah keinginan. Itu balikannya. Dibalik ke Kumasi tadi teh? Oh, Kumasi tadi teh? Keinginan adalah sumber penderitaan. Adalah penderitaan. Sumber penderitaan adalah keinginan. Nah, kan bersyukur tuh salah satu metode supaya kita merasa bahagia. Tidak menderita. Tidak menderita. Sebenarnya kalau misalkan kita terlalu kahayang, yang mau menderita. Kayak misalkan kita lihat Instastory orang lain, bawa teng-tengan H&M atau misalkan Zara, terus anjir aing beli Skrimus, tapi nyang geus we bodo amat gitu, nggak bikin kita insecure bodo amat karena kita nggak ingin itu, tidak menginginkan itu, ya aman. Tapi kita pun digempur terus menerus sama iklan yang memaksa kita untuk inginkan barang-barang itu gitu loh. Menurut saya sih agak alibi ya kalau emang betul dalam kuas ada sumber penderitaan adalah keinginan. Tapi manusia itu hidup dengan hasrat ya, dengan keinginan ya, dengan keinginan. Nah bulan puasa itu kalau menurut saya bukan mematikan keinginannya itu biar kita bisa bahagia. Kalau dalam disiplin Buddhis mungkin iya, dia keinginannya ditekan terus. Pola makan, bahkan pola seksual kan dimatikan gitu kan kalau dalam Buddhis. Nah kalau dalam puasa itu justru ini dilatih untuk pengelolaan keinginannya itu. Wih mantep, pasti ada korelasi. Pengelolaan, nah itu dilatihnya bulan puasa. Ini kan nggak menghilangkan ya, kita sahur gitu, kita berbuka gitu, nggak menghilangkan secara total gitu ya sumber keinginan. Bahkan sumber-sumber keinginan seksual juga kan dibolehkan bulan puasa asal malamnya gitu. Dekat dengan ya tadi saya pas maghrib pas zuhur ada pengajian di samping kampung itu dengar kayak gitu, boleh katanya. Ajangannya itu bilang kayak gitu. Oke. Boleh ya. Ya maksudnya keinginan bukan ditekan tapi dikontrol. Dikontrol, dikelola gitu ya. Karena itu yang ya kita hidup tanpa keinginan apa anjir? Ya mau ngapain gitu tanpa keinginan gitu. Karena sumber spirit hidup itu ya keinginan, cuman
keinginan yang bisa terbebas, nggak terbelenggu lagi keinginannya gitu. Kalau kita kan terbelenggu sama iklan atau keinginan atau lihat orang lain gitu, itu kan menurut saya keinginan kita terbelenggu apa yang kita lihat gitu, dari instastory lah atau dari iklan lah gitu, alam bawah sadar berjalan kayak gitu. Tapi kadang gini ya, jadi ada dua sisi dari keinginan itu. Keinginan itu bisa jadi penderitaan, bisa juga jadi kemajuan. Kadang itu dua hal ini tuh saling apa ya, tumpang tindih gitu sih. Karena misalnya gini, dulu tuh zaman purba gitu ya, banyak dipahami bahwa keinginan itu adalah hal yang baik karena kita menggerakkan kita gitu ya. Tapi keinginan yang besar akan jadi kejahatan gitu ya, menjadi sebuah monster yang mungkin kita ingin kaya, kita akan merampas orang lain gitu, sampai melahirkan kejahatan-kejahatan lah misalnya. Jadi agama datang mengelola itu kan, mengontrol itu. Misalnya kalau yang banyak agama yang ekstrim sampai menekan sampai dalam gitu ya, hasrat-hasrat hal-hal keinginan itu. Ada juga yang longgar, mungkin puasa juga itu menekan dalam waktu-waktu tertentu kan. Tapi itu membolehkan kita juga untuk melakukan itu kan, misalnya makan, tidur dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya ngerasa bahwa banyak banget ya apa yang emang natur dari dalam diri kita itu tuh bisa berbuat jadi sesuatu yang menakutkan, yang jahat gitu ya, kalau kita tidak mengelolanya gitu. Dan inti dari ini tuh adalah pengelolaan kan, bagaimana kita mengelola apa hasrat kita, mengelola keinginan kita, mengelola tubuh kita. Jadi saya menyenangi kata-kata mengelola sih. Ya, karena dalam hasrat ya, kalau dalam psikologi libidinal Freud gitu, itu kan diibaratkan api ya, sumber keinginannya itu. Dalam hasrat libidinal ya, dalam psikoanalisa Freud, libido seksual gitu ya, yang diumbar itu. Manusia hidup dengan libido itu, kata Freud. Tapi kalau dalam ada di Jawa ada psikologi Ki Ageng Surya Mentaram namanya. Itu antitesa, menurut saya antitesa dari psikologi libidinal Freud gitu, bahwa keinginan itu ya, sumber keinginan benar dipahami, sumber penderitaan itu adalah keinginan, tapi dia berusaha mengelola itu agar si keinginannya ini tidak mengelabui, bahkan mengelabui ya, bisa jadi kan mengelabui atau ya tadi yang saya bilang apa istilahnya, dia termakan oleh keinginan itu gitu, nggak ada kendali dalam dirinya. Dengan ya libidinal tadi, karena api, karena kalau dalam Zen di Jepang, api itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya, atau sesuatu yang menghancurkan gitu, tapi semua sumber unsur itu dikelola dengan ya penopangnya tuh manusia gitu ya. Hasratnya ini itu sih. Oke. Kita berkelana lagi ya. Berkelana dari satu subjek ke subjek. Emang jadi kita membiarkan obrolan kita ini akan kemana saja gitu ya. Karena biar lebih kaya lah. Jadi bisa milih topik ya? Bisa. Bebas. Tadi saya mungkin milih topik yang pengalaman pribadi dalam Ramadan gitu. Dalam kehidupan saya gitu. Pengalaman tadi kan secara secara atmosfer, secara gitu kan, secara pribadi belum gitu. Secara pribadi itu saya merasakan 3 kali lah perbedaan gitu. Mungkin dalam masa kecil itu saya merasakan 3 perbedaan. 3 perbedaan dalam kehidupan, mungkin masa kecil, masa dewasa, dan dewasa itu kan ada 2 tahap. Saya di saat Jogja, saat di Tasik gitu. Dan saat saya masih kecil gitu di Tasik, bahwa Ramadan itu membuat saya bukannya emang membuat saya lebih baik dalam hal ibadah, tapi ibadah itu tidak membuat saya sadar gitu. Kesadaran itu masih tidak, karena ada keterpaksaan bulan Ramadan itu gitu sebenarnya. Ya mungkin itu gitu. Jadi makanya ya waktu saya dewasa mungkin merasakan hal yang lain, bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar kita keterpaksaan bahwa kita harus ibadah ini itu gitu. Karena mungkin saat kecil kita kan dipaksa oleh lingkungan, orang tua gitu. Dengan buku catatan kayak itu bisa memaksa juga kan.
saya dewasa ya, walaupun mungkin ibadah saya berkurang lah, tidak boleh subuh atau apa, tapi kesadaran bahwa ibadah saat Ramadan rasa nikmat tuh ada mungkin. Kan ada kesadaran tidak harus menulis ngisi buku yang kecil itu gitu. Itu tuh benar-benar menurut saya sih siksaan yang saya tidak langsung membuat kehilangan kesadaran beribadah, kenikmatan ibadah gitu. Dan saya yang terakhir secara pribadi, secara personal, Ramadan yang berbeda itu saat 2 tahun sekarang ini gitu. Ramadan the best sekarang, Ramadan ever. Iya. 2 tahun terakhir. Bestnya itu kenapa? Karena saat mungkin seperti kata Bung Hagi gitu kan, bahwa Ramadan itu tentang sosial gitu. Dan saat kita ini sosial 2 tahun ini kan kita agak dibatasi lah kita kegiatan sosial kita. Karena ada pandemi gitu kan. Nah, saya itu merasakan Ramadan yang berbeda gitu secara personal, karena saat dulu Ramadan kita melakukan ibadah selalu beramai-ramai gitu kan, yang otomatis saat kita personal pribadi ada keterkejutan lah, jadi merasa bahwa kok jadi nggak kayak Ramadan gitu kan, kalau banyak orang yang bilang kayak gitu kan saat pandemi. Tapi menurut saya malah pandemi saat Ramadan itu merasakan saya bahwa Ramadan itu ibadah bukan hanya sosial, tapi kita juga harus menjaga personal kita, bahwa saat Ramadan itu kita harus menjaga kita harus lebih khusyuk, lebih mengenal diri sendiri gitu. Kadang-kala kalau orang lain bilang gak kerasa Ramadan, gara-gara pandemi. Tapi mungkin ya karena Ramadan didefinisikan oleh program-program TV, karena di program-program TV ada program sahur, jadi tetap aja ngerasa walaupun pandemi rasa lagi puasa aja, karena puasanya didefinisikan oleh program televisi. Ya mungkin sama ini juga sih. Cuma gini, Kang Iwan, kalau bicara tentang tadi ya kesan-kesan Ramadan itu sebenarnya beda-beda pandangan sih. Kalau misalkan bagi orang yang senang beribadah mungkin itu kesempatan banget nih gitu Ramadan. Bagi orang yang senang berbisnis kan, wah ini kesempatan banget nih. Opportunity buat bisnis. Bagi orang yang jauhan LDR, wah ini kesempatan banget nih buat mudik gitu. Ada pandangan tersendiri gitu tiap orang itu gitu. Tiap kategori. Ramadan tuh ada kategorinya istilahnya gitu. Terus ada misalkan orang-orang yang sering bersedekah gitu, oh ini kesempatannya nih biar pahalanya lebih gede gitu kan. Jadi pandangannya itu nggak bisa diartikan satu aja gitu. Oke. Kalau saya kan kebiasaannya dari dulu beda-beda gitu kan. Dari SMA kan seringnya di sanggar, mainnya di sanggar gitu. Jadi kalau bulan puasa tuh ada istilahnya mah latihan musik gitu kayak gitu. Terus lanjut ke kuliah waktu kuliah itu paling kita main game push rank gitu kayak gitu kan. Game online. Puasa tuh diisinya tuh seperti kayak gitu. Waktunya ya Waktu kuliah itu. Waktu sudah kuliah mungkin diisinya oleh yang lain. Sekarang mungkin berpikirnya udah mulai dewasa, mungkin udah ada keresahan juga kan, jadinya keresahan ekonomi gitu. Jadi udah berpikir, wah Ramadan ini harus dipakai buat berbisnis. Saya pengen dengar dari Agim sebagai, kan ini teman-teman relatif sudah lulus kuliah ya. Agim ini baru lulus SMA. Bagaimana nih pandangan kesan-kesan Agim puasa-puasa? Dari SMA mau masuk kuliah sekarang itu. Dari SMP, SMA sampai sekarang gitu. Untuk peralihan masa pendidikan saya dari masa kecil sampai sekarang, selama menjalani Ramadan itu memang banyak sekali terjadi perubahan gitu. Yang dulu dari kecil tuh masih kalau misalnya ya udah puasa, kalau misalnya gak kuat, udah puasa sampai jam 12 siang aja. Bisa gitu ya? Kan untuk anak kecil yang memang suka berpikir kalau ketika dia berhasil sampai tuntas tuh, dia tuh yang merasa banget, wah saya menang nih lawan nafsu hasrat ini. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat pencapaian. Iya, pencapaian untuk seorang anak kecil. Nah, pas SMA kan 3 tahun ke belakang ini, bagaimana sih puasa-puasa yang dijalani oleh Agim, terutama lagi nyantri kan mondok di pesantren Cipasung? Kalau dengan saya latar belakang pesantren itu, ketika menjalani puasa untuk sehari-harinya pasti ada pengajian, kalau pasaran bahasa ininya. Jadi setelah sholat zuhur, pasaran, 1 kitab 2 kitab atau 3 kitab, untuk setelah taraweh pasaran, terus dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Jadi terus full activity gitu, full aktif selama bulan Ramadan. Tapi ini sih Diwan, yang menariknya sih saya waktu masih kerja itu bulan puasa itu selain ya tentang ibadah itu, yang paling saya rasakan, yang saya paling menyenangkan itu
masalah ini material, masalah uang. Soalnya kita puasa dikasih uang. Itu mungkin yang lebih saya semangat kalau dulu masih kecil. Amplop gitu. Soalnya kan tiap hari dihitung berapa ribu lah gitu istilahnya gitu. Kalau dulu mah kita nanti lebaran. Dulu mah kita nanti lebaran. Biar dapat udah dewasa kita enggak menanti. ditagih. Ada jokes kayak gini. Kalau misalnya duit lebaran kita nggak dititipin ke mamah kita udah benghar cina. Karena dititipin ke mamah, jadi duit mamah lagi ya. Tapi tadi saya dengar Agim bilang pasarannya, saya jadi teringat. Jadi pas zaman Agim saat ini baru lulus kuliah, saya udah keterima di UGM waktu itu di Filsafat. Saya pergi pasaran ke Garut, ke pesantren Lekor, pesantrennya alumni Cipasung gitu. Nah saya di sana belajar hikam, jadi saya di sana ngaji hikam. Dan di sana pesantrennya pesantren salaf gitu. Ketika beberapa tahun ke belakang atau saat sebelum itu tuh puasa itu penuh dengan konsumerisme. Saya kalau buka teh makan teh balanya teh seueur kan Cipasung kuliner. Papai. Iya esna naon gitu nya kategori ladana naon segala rupa tuh dicuponan gitu. Nah pas orang pasaran. Jadi karena di sana itu masak sendiri ya di hau gitu di tungku. Jadi ada dapur, kita masak. Adan maghrib tuh orang teu nginum es, teu nginum naon, nginum cai putih langsung dahar sangu. Udah makan nasi langsung udah ngopi gitu kan. Jadi nggak ada konsumerisme, nggak ada keramaian lalu lalang banyak orang karena di sana sunyi. Jadi waktu itu tuh saya ngerasa menempuh jalan sunyi gitu. Saya menempuh jalan sunyi mengaji hikam di pengajian. Tapi saya juga di Kobong membaca The Prophet dari Khalil Gibran, Sang Nabi. Jadi kayak itu momen-momen tasawuf gitu ya. Jadi saya keinget aja tadi pas Agim ngobrol pasaran gitu. Tapi emang iya menarik sih satu masalah kritika masyarakat pada tahun kemarin yang pandemi itu gitu kan. Tidak terasa Ramadan tuh karena mungkin ngabuburit, jajanan sore itu pada ditutup semua gitu kan. Terus yang buka bareng tidak dibuka, terus tempat-tempat yang jarang bukber gitu ini kan. Makanya mungkin masyarakat gitu salah satunya mungkin memandang Ramadan itu kepada tradisinya sih gitu. Mungkin itu yang harus kita agak kurangi gitu, bahwa Ramadan itu kan pada ada tradisi atau enggaknya gitu. Jadi kepada nilai kita, perilaku kita lebih baik atau tidak. Dan saat Ramadan tiba, saat Lebaran tiba itu perilaku kita yang Ramadan itu masih ada gitu. Jadi kan kita terlalu memandang pada mungkin sosial. Iya, sosial yang emang terlalu kitanya emang terbawa oleh sosial itu yang negatif gitu, bukan pada positif. Kan kalau kategori sosial nih bukber, ngabuburit, perjumpaan apa-apa gitu kan. Terus pandemi jarang nih sosial. Perang sarung, kepolisian. Waktu lagi kecil kan. Jadi sebenarnya Ceptorik bilang mungkin pandemi ini mengajarkan puasa untuk kembali ke individu gitu ya. Lebih personal lagi gitu. Lebih ke personal, bagaimana nilai-nilai puasa bisa kita internalisasi gitu. Mengenal diri sendiri itu lebih dalam lagi gitu. Kita lebih sudah bacaan tadarus kita gitu. Kita lebih memahami tafsiran Al-Quran gitu. Itu mungkin secara personal itu seperti itu menurut saya gitu. Karena kita mungkin dalam Ramadan tadarus kan mungkin hanya baca doang gitu kan, kebanyakan baca Al-Quran, baca ayatnya, tapi tidak kita mungkin artinya sekarang dibaca, soalnya kan banyak yang Al-Quran terjemahan, tapi kan kita tafsirnya tidak gitu. Mungkin kita harus lebih main pada pemaknaan yang lebih dalam lagi gitu. Menyelam lebih dalam. Karena mungkin ya saya sendiri gitu ngerasa bahwa saya sendiri juga gitu terlalu jatuh pada kemasyarakatan gitu, bukan pada personal. Ramadan itu jatuhnya ibadahnya. Ramadan sebagai sosial ya. Bagaimana Bung Norman? Jadi dari tadi jam dulu kok. Oke, mungkin ya. Cukup ya. Jadi tadi kita random banget sih, banyak banget yang kita bahas ya. Terima kasih nih buat teman-teman dari komunitas Kulung sudah sharing-sharing terkait bagaimana puasa bagi kalian ya. Muhammad Hagi, terima kasih. Agim, Torik Ajis, Norman Habib, sama Ajkal Ajkia. Mungkin akan saya tutup ya dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Bener tuh sih. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.